Hajat terkabul tamu RDAY. Dan sekarang saya sudah bersama seorang emak-emak ya guys ya. Bu, boleh dikenalkan namanya siapa, asal dari mana? Saya Betty dari Karawang. Ibu Betty dari Karawang. Oke, singkat cerita Bu Betty tahu RDAY dari mana dan kapan? RDAY itu saya tahu dari suami saya. Awalnya dari suami. Suami itu sering nonton, tapi saya cuek aja awalnya. Nonton YouTube? Iya, YouTube dia udah lama. Tapi saya pelan-pelan jalanin. Saya bilang, Papa nih nonton terus, tapi ngejalaninnya kok enggak. Oh. Kayak masih nyimak terus gitu. Kayak nyimaknya lama gitu. Iya, oke. Akhirnya aku penasaran, pengen ke sana dulu katanya, ketemu dulu. Ke sini kita, tapi nggak ketemu waktu itu. Malah anehnya itu ketiduran dalam mobil. Udah pernah ke sini? Ikut tahajud, habis tahajud ketiduran. Nggak ikut pencerahan? Nggak ikut, anehnya itu. Tapi hari ini justru saya datang ke sini sendiri. Tapi setelah itu, memang setelah dari nonton itu sama ke sini datang, saya jalani nama suami. Oke. Nah, terutama waktu setelah saya jalani, bangun tidur ya senyum, sholat mandi gitu. Jalanin sama-sama, alhamdulillah. Yang tadinya nggak pernah, ya ngaji juga seminggu sekali ibaratnya kan, Jumat aja, atau ngajinya milih-milih. Iya. Al-Qurannya sekarang enggak, alhamdulillah ya, banyak barokahnya ya, kita jadi lebih dekat sama Allah. Wah. Itu terutama itu yang paling terpenting. Sama ya gimmick-gimmick ya saya kerjain gitu sama suami. Awalnya suami saya gimmick-gimmicknya, tapi ibadahnya enggak dikerjain gitu. Pak, harus barengan Pak. Ya pelan-pelan karena berproses kan. Mungkin namanya kita mau menuju yang baik juga kan, godaannya. Betul. Aja. Nggak semudah yang dibayangkan. Kayak gampang kalau ngomong ngerjainnya, tapi kan kita juga istiqomahnya yang sulit. Bener. Itu. Nah, yang tapi penting ya istiqomah. Alhamdulillah pelan-pelan terus ada hajat-hajat terkabul. Nah, yang paling dahsyatnya itu saya mau jual rumah. Oke. Jual rumah itu udah lama banget. Rumah di mana nih? Yang di Bekasi, bukan yang saya tempatin. Oh, jadi gitu. Saya ada Ibu punya rumah di Bekasi, daerah Bekasi, itu mau dijual. Dijual, udah. Dari berapa ribu tahun yang lalu mau dijual emangnya? Iya, ya Allah, itu dari mungkin 2000 berapa, udah dipasang, dijual, copot, pasang, gitu sampai. Tapi posisi rumah tuh kosong apa ada isi? Kosong. Nggak ada kontrakin? Saya suka, jadi kalau hari Sabtu saya ke situ biar nggak sepi lah. Masih ada isinya soalnya, masih lengkap. Oh, full furnish. Iya. Lengkap, saya kesana. Terus? Ya udah kayak apa ya? Udah lelah gitu. Udahlah biarin aja gitu. Ya udah kontrakin lah Pak. Gitu. Ya udah kemarin dipasang kontrak. Bekasinya daerah mana emang? Daerah Tambun. Oh, Tambun. Kontrakin aja ke tetangga titip. Ya udah kontrakin. Itu pas sebelumnya itu saya dari Karawang mau ke sini udah niat. Mau ke Pak Haji. Udah sampai Bogor ada yang nelpon. Mau lihat rumah katanya. Mau ngontrak atau apa? Mau beli rumah katanya. Nah, itu memang udah dikerjain ya, maksudnya doa-doanya gitu udah dikerjain. Udah saya putar balik. Nggak jadi ke sini? Dengan Pak siapa, Pak? Anu disebutkan namanya. Ya udah, kita mendingan Pak malam ini kita ketemu aja kalau memang niat cocok. Iya. Rumah saya kalau harga gampang. Temuin lah jauh-jauh, ketemu di Tambun. Iya. Ya itu saya praktekin ya, salaman, salaman, camahan ya. Sebelum salaman, zet. Iya. Jurus mainkan. Jurus remes. Sama-sama. Suami saya ngerjain juga, saya ngerjain juga. Oh, salaman kan. Lakinya ngeremes, bininya ngeremes. Suami istri juga kan yang datang, ya udah kita salaman gini turun salaman. Nurut, manut, katut. Ya ibadahnya tetap ya udah kita jalani. Pasti dong. Harus ya. Itunya juga ya itu kan ilmu kearifan lokal itu kalau kata Pak Haji betul. Karena saya juga inget-inget dulu waktu kecil sama mama suka dicamahin. Terus kalau maghrib anak mau ditinggal suka dicamahin dulu anak tuh katanya. Saya ngomong sama mama perihal ini nih.
karena mama juga ada niat hajat pengen jual rumah. Oh. Pengen haji katanya takut kurang dananya gitu jual rumah. Mah coba ini praktekin dari mana ini? Dari Pak Haji. Mah inget nggak dulu mama suka gini, suka nyamahin aku gini-gini. Ini juga kayak gini. Mama juga langsung yakin orang namanya orang tua lebih ini kan. Iya betul, Neng gitu kan kata betul itu katanya. Terus sampai saya mintain, Ma punya centong nggak? Karena belum kesini kan? Iya. Mau punya centong nggak? Centong mama dulu yang dulu kita suka bikin kue dodol. Ada katanya. Sekarang tuh ya, sebelum saya kesini udah sebulan lalu lah mama suka pegel-pegel kan. Oh, kalau centongin. bangun tidur ya dicentongin. Sembuh. Nenek-nenek lebih ini kan, lebih telaten ya. Centong tuh ngeletak aja di pinggir boboknya itu tuh. Masya Allah, semangat. Tadi juga, Mama, aku mau ke Pak Haji. Titip ya, katanya buat anak-anak gitu. Iya, doain. Alhamdulillah sehat. Wasilahnya lah gitu ya. Nah, berkat bentar, kita belum selesai nih urusan rumah tadi. Apa kabar? Rumah Ya. itu ya, rumah pastinya. Ya kebayang dong, saya juga tadi pas Testi nangis ya, maksudnya tuh ya berapa tahun, bukannya baru mau itu tiba-tiba seminggu ngejalanin ilmu yang dari Pak Haji, ada naksir satu orang langsung jadi coba. Itu yang benar-benar dahsyatnya suami saya. Oke. Saya cebokin 3 kali, cuman 3 kali loh saya ngerjain cebok itu. Air cebokan disiram, diciprat-cipratin depan rumah. Cawik-cawik. Cawik-cawik. Oke. 3 kali cebok doang, karena kan saya nggak tiap hari tinggal di situ. Iya. Jadi pas Sabtu saya ke sana. Cebok-cebok tuh suami saya itu celana dalam itu dia gosok-gosokin sambil Bentar, penonton bingung nih, itu air cebok gimana ceboknya ya kan? Coba Ya. dikasih paham sedikit nih biar Ya, siap. biar mudeng ya. Jadi saya cebok, tadahin ya, tadahin air ceboknya. Kan pipis jangan dipipis di embernya, jangan di wadahnya. Udah beres, nyebok. Betul. Tapi bawahnya ada baskom. Nah, Iya. kan airnya tuh nggak ke lantai karena Nggak, dikasih Mas. wadah, jadinya nyangkut di wadah. Betul, Baru Mas. cawik-cawik. Baru ke depan rumah Ngucapnya ciprat-cipratin. apa pas lagi cawik-cawik? Iya. Atas izin Allah, karomahnya doa anak yatim kandang bayi pimpinan Haji Dwi Susanto. Hajat terkabul, rumah terjual 400 juta tanpa nawar. Tanpa nawar, itulah yang penting, tanpa nawar. Itu harganya sesuai, benar Mas, harganya sesuai. Coba. Jadi rumah Padahal dulu saya cuma masang 300, coba. nggak laku. Nggak. Banyakan dosa sama jalur salah kali kan. Boro-boro mau ngaji kan. Gitu. Minta aja kebanyakan. Iya. Pak Haji ini udah nyuruh kita ibadah. Suami saya apalagi coba. Jadi setelah dulu dijual seharga 300 juta dan Nyolek nggak juga laku-laku, sekarang 400 juta langsung laku. Seminggu Mas. Seminggu lu nggak pakai lama. Emang Seminggu. ilmu RDAY nggak Masya masuk Allah. akal, tapi hasilnya wadidaw-wadaw. Masya Allah. Masya Allah ya, luar biasa. Oke, jadi singkat cerita itu yang pertama. Ada lagi ya harga terkabul selain tadi tuh jual rumah cepat, harga nggak ditawar? Ada lagi, saya kan kerja. Ini belum dikasih uang fee-nya ke saya. Saya kan kerjanya freelance, kerja juga tapi freelance juga. Oke. Izin perizinan. Udah beres, fee-nya belum. Belum dibayar juga. Nanti ya Bu, terus kan. Nanti ya Bu, terus Ya nih udah, Bu Abad ya kan. fotonya Kamu kerjain juga, enggak, dicolek, diiniin atas izin Allah. Bentar, Rumahnya foto di print, dicetak, ada enggak atau di HP? Di HP kan ada Oh. fotonya tuh, foto profilnya. WA. Ya udah kita minta sama Allah karomahnya doa anak yatim. Colek, Colek, bayar. dibayar 5 juta langsung. Colek, bayar. Colek, alhamdulillah dulu ya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah 9 kali saya. Terus atas izin Allah, karomahnya doa anak yatim kandang B, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Sebutin namanya siapa? Anu.
bayar apa yang saya minta, nurut manut katut sama Betty, dibayar transfer hari ini juga. Setelah Saya iseng, berapa lama tuh? sore itu asar maghrib langsung Di hari yang sama? Iya, Waduh. sore itu. Coba. Saya ngomong kayak gitu asar maghrib. Bu, saya juga ada fee sama teman saya nih sekitar 2 triliun. Coba tolong dicolekin foto teman saya. Kegedean itu mah kali kalau ibu mah. Jadi langsung Mas, Masya Allah. Wih. Aduh ini kenapa gitu kan. Ya udah langsung aku tanya lagi habis maghrib. Pak gimana? Udah ditransfer belum? Langsung ditransfer. Oh ini Pak, Bu. Gitu. Kan karena dia bilang sejam lagi gitu. Sejam lagi ditransfer. Gimana Pak? Udah belum? Itu Bu, kan bukti transfernya 5 juta. Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah, dari kemarin pada udah 3 hari seminggu mungkin dientar-entarin terus gitu kan, ya namanya ya udahlah sabar belum rezeki gitu. Iya. Tapi kan kalau kita ikhtiar doa sama itu manjur banget, Masya Allah. Untungnya ada jurus ya Jurus kan. itu jurus maut langsung. Emang ilmu kearifan lokal nih kalau dipikir-pikir nggak masuk akal, Iya. tapi saya yakin gitu Allah menciptakan si anak Adam ini, kalau cowok kan disebutnya anak Adam gitu kan, yang notabene ya ibaratnya nggak mungkin nggak ada manfaat lebih ya kan, ternyata kita gunain untuk sesuatu yang sifatnya kearifan lokal, manjur ya kan, teman tetap kita mintanya sama Allah, yakinnya sama Allah, itu mah cuma wasilah doang. Kalau bahasanya mungkin lebih ke arah pembangun sugesti atau Ya kalau zaman sekarang orang ngomongnya begitu sugesti ya. Tapi sebenarnya kan dari kitanya harus yakin juga. nah itu udah pasti otomatis ya Karena kan. kalau nggak yakin juga, Percuma. ya Allah juga nggak. Apa yang ada di dalam hati kita, keyakinan kita, insya Allah kan Allah Betul. kasih. Karena Mama begitu saya kita juga ngucap, dikerjain juga itu rumah ini sekarang udah ada tanda-tanda juga. si mama Heeh. yang mau Rumah dijual mama mau dijual itu. Bekasi juga. Bukan di daerah Sukabumi. Oh, itu dijual berapa itu? 400. 400 juga. Oh iya. Itu dulu pernah ada yang lihat gitu kan, ya orang di situ daerah situ juga. Ya alhamdulillah kemarin tuh bilang, ya nanti saya pikirin, ya ibaratnya tuh baru dikerjain seminggu, diketemuin salaman juga tuh mama kan. Kepel katanya mama salaman. Ya alhamdulillah udah ada tanda-tanda akhir tahun inilah saya pikirin katanya. Mah, insya Allah Bu Haji dikituin kan. Tuh kan, gak mungkin lah ya. Semakin mungkin sambil dikerjain juga, semakin kita minta terus ya. Iya. Dikerjain kearifan lokalnya, ibadahnya, ekstrimnya itu kali kan. Insya Allah ini juga udah kelihatan lah. Padahal bertahun-tahun juga nggak ada yang Ya nyolek-nyolek. pokoknya mau siapapun yang beli, yang pasti harga tinggi. Jangan ditawar ya kan. Pokoknya ntar Allah datengin dah. Siapapun dia ya kan, orang yang bener-bener yang kita mau gitu kan, sesuai keinginan kita gitu kan. Iya, Ada lagi selain itu, Bu Betty? ada lagi anak saya. Kenapa itu si anak? Anak yang lucunya awalnya perasaan kayak lucu kan karena anak-anak apaan sih mah gitu kan. Ikut tanding ceritanya. Tanding apa? Dia kan tanding tanding sila Silat. di tingkat nasional ya. Oh. Itu di Taman Mini. Ini dari sekolah? Dari sekolah. Oke, singkat cerita? Waktu sebelumnya Berangkat? kalah mulu. Oh, iya. Ya maksudnya dapatnya perak terus gitu kan. Nah kemarin itu ya subhanallah aku balik suruh pakai celana terbalik, kaos terbalik. Terus aku camahin. Mas. Wow, penonton tepuk tangan. Gile. Makanya anak saya sekarang mah nagih. Iya. Kalau mau sekolah minta camahin dulu. Wah, langkah-langkahin jangan lupa, langkah-langkahin ya kan. Iya. Biar lebih jos, kagak. Bobo dicamahin dulu. Wih, cewek cowok. Cowok, cewek dua-duanya. Hah? Dua-duanya anak. Cowok. Yang satu cowok, yang satu cewek. Oh, sepasang. Iya. Abangnya yang cowok. Iya. Adanya cewek. Iya. Dua-duanya mau Sakit dicamahin. sekarang udah nggak mau minum obat. Mana celana dalam mama? Tahu nggak ditempel di sini, bobo celana dalam mamanya.
Cowok, cewek, sama aja. Tadinya abangnya nggak mau, cuman adeknya yang Abangnya kelas berapa? kelas 5, mungkin udah ini SD. kali kelas 5 SD. Mas. Adeknya? Adeknya kelas 2 sekarang. Oh, 2 SD. Kata adeknya, aku nggak mau minum obat lagi. Kok aja kok namanya kan, kok abang nggak di ini katanya nggak dipakein itu, nggak mau. Adeknya yang ngomong, bang mending pakai itu. Aku kemarin sembuh minum obat panas apa segala, nggak mau aku minum obat. Masya Allah tuh. Emang ya segala sesuatu yang ada yang nempel di tubuh emak kita itu sebenarnya obat, ya kan? Luar biasa. Kita aja selama ini kena doktrin harus minum obat. Padahal ada obat yang sangat manjur dan tidak bayar. Gratis. Gratis, sembuh lagi. Nggak ada yang di Ya balik lagi ya, mintanya Nggak sama ada efek Allah. samping, Nggak ada ibaratnya. efek samping, bener. Balik lagi, tetap mintanya sama Allah gitu kan. Sekalipun kita minum obat paten diciptakan dari penelitian dokter di Amerika, kalau kitanya nggak yakin dan nggak minta sama Allah, percuma, ya kan? inget yang pernah nonton YouTube-nya Pak Haji nih, obat ini centong, sama aja kan? Yang nyembuhin Allah. Betul. Ingetnya itu aja, aku poin yang ngejelasin sama mama aja, aku ngejelasin itu nenek-nenek aja udah langsung nangkep kan. Iya. Itu mama nggak usah minum obat-obat lagi sekarang, buat apa? Sama kok obat ini sama centong, coba. Yang nyembuhin siapa? Mama yakinnya yang nyembuhin centong atau obat itu kan gitu. Allah, ini wasilah kita ikhtiar kan. Ini peninggalan nenek moyang, ini modern ibaratnya kan. Betul. Tapi kan ada efek sampingnya, obat-obat mah ke badan. Bener. Keropos gigi, kuping, telinga ya. Telinga pendengaran berkurang, Iya, banyak mata, ininya lah ya kan? gitu ya. Macem-macem lah efeknya. Itu, tapi itu sebentar, Masya Allah. Nah, itu dia. Makanya kalau ngomongin tentang kearifan lokal, ya balik lagi. Jangan kita percaya kepada media atau bendanya, itu hanya wasilah gitu kan. Kalaupun kita, biasanya kan orang ada yang kalau sakit suka ke orang pinter, minta air, ya kan. Itu pun kalau kita yakinin bahwa airnya yang nyembuhin kita, udah jelas-jelas musyrik. Benar. Kita yakinin bahwa si ustadz atau kiai atau si orang pinter ini yang nyembuhin kita juga musyrik. Tapi kan melalui media air, perantaranya si ustadz atau kiai atau orang pinter, Allah yang nyembuhin, ya kan? Begitupun centong, begitupun obat. Nggak boleh kita percaya sama obatnya, nggak boleh kita yakinin dokternya yang nyembuhin, Selama tapi ini kesembuhan kadang-kadang dari Allah. Kita salah itu. Tapi kalau kita mengibaratkan sederhana itu, misalnya menyampaikan hal itu sama anak kecil atau orang tua, pasti cepat. Nah, betul. Cara penyampaiannya seperti itu. Betul, Tapi kalau analogi kita yang pas. muter-muter gitu kan orang kadang nggak paham ya, anak apalagi mama, apalagi orang tua, nangkepnya udah lama kan. Tapi kalau ini aja langsung kok dikerjain, Betul. tanpa bertanya-tanya, tanpa bertele-tele, langsung dikerjain, dipraktekin dan Kadang ada yang faedahnya bilang, langsung. ada yang bilang, centong, apaan sih? Nggak jelas banget. Lah, lo apa kabar tuh alat kerok ya kan? Iya, Kayu-kayu kadang tuh yang suka, aduh pegel nih, pakai kayu nih digini-giniin, ya kan? Ada yang dari plastik, ada yang dari Apa kayu. bedanya? Apa bedanya sama centong, ya kan? Kita yakinnya sama Allah Nah, gitu. dilalahnya di RDAY diajarinnya Keyakinan. sebelum kita nyentongin, kita minta dulu sama Allah kesembuhan. Doanya bagaimana? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Atas izin dan ridha Allah dan juga berkah karomah wasilah aminnya anak yatim RDAY Kandang Embe, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, yakin seyakin-yakinnya sembuh. Kan udah minta sama Allah tuh. Atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala, minta kesembuhan, sembuh, diucap sebanyak-banyaknya sembuh. Dilalanya, iya dong, kok enakan ya? Benar. Iya. Tadi pas gini susah lo nengoknya lo. Sekarang udah, nah, gitu kan? Iya, benar itu. Mama Nggak saya pakai sekarang lama. nggak ada orang yang ngeluh apa gitu. Dulu dikit apa kerasa, aduh ini, aduh. Nah tadi aja kan Pak Haji ngeliat orang bilang aduh aja, kayak udah sensitif gitu Pak Haji ya. Nggak boleh gitu kan. Karena Itulah. kita ini kan gampang aduh.
Makanya kenapa harus perbanyak nyimak YouTube RDAY, karena vibes-nya ini sangat-sangat positif gitu ya. Ketika ada tamu yang curhat atau konsultasi, itu kan berarti dia menceritakan sebuah keluhan atau problem atau permasalahan ya, anugerah ya kalau di RDAY sebutnya. Tapi Pak Haji kasih arahan, oh lo harus gini, gini. Nggak boleh ngeluh, nggak boleh jengkel, nggak boleh komen, nggak boleh bla 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 bla. Hal kecil aja langsung di Iya. ini sama Pak Haji, Masya Allah kan. Makanya di RDAY itu semua harus positif gitu. Jangan pernah kita negatif. Karena kalau negatif juga sulit ujung-ujungnya ya kan. Happy. Oke, Mbak Betty, sepertinya pasti masih banyak lagi kan hajat-hajat yang sudah Banyak, terkabul Masya kan, yang Allah. kecil-kecil kan dahsyat banget ya. Dahsyat. Ada nggak hajat gede di depan mata nih yang pengen banget cepet terkabul yang ekstrim? Ya pengen segera haji, naik haji itu mah ekstrim ya. Kitanya juga harus ekstrim berarti ya. Ya mau Haji sih furodal ya? furodah lah, haji, Furodah, haji furodahnya, haji ONH. Tadi Pak Haji juga bilang haji ONH plus gitu. tetap ONH haji, plus gitu. tanpa apa sih istilahnya nunggu, tuh? Tanpa gitu, nunggu, iya. Tanpa nunggu. Kayak siapa sih kemarin tuh saya? Sama mama saya itu yang paling di depan mata ibaratnya kan gitu. Itu aja Masya Allah. Ya yang lain lama ngikutin lah. Ketika kita, kalau kata Pak Haji yang saya selalu terngiang-ngiang, kalau kita sudah bikin takjub Allah, insya Allah Allah pasti kasih semua kan. Setuju. Gitu. Oke. Jadi poin-poin itu yang terpenting dari Pak Haji itu ketanam gitu. Iya. Masya Allah. Berkahnya dari Pak Haji. Nah, Kebaikan Pak Haji itu adalah mungkin Pak Haji ibaratnya kan ya karena udah terbiasa Pak Haji melakukan kebaikan itu, tapi buat saya tuh ya. Masya Allah gitu. Nah, ini dia ya. Buat Allah ngasihnya lewat Pak Haji gitu, menyentuh kita nih, Wasilahnya suami ya. saya gitu kan, yang tadinya ya sholat mungkin nggak on time ya. Kita sekarang mah kayaknya harus on time gitu. Berusaha untuk Kalau telat dikit tuh kayaknya gimana, kayak tengyang-nyang rugi ya. kan gitu, tengyang-nyang. Kalau mau sesuatu kita ya harus kita lebih. Kalau mau dikasih lebih ya kita harus lebih. Kalau mau ya kalau kitanya standar-standar saja ya kita jangan minta lebih. Ibarat kan gitu. Cocok. Nah, ini guys, kalau pengen lebih harus lebih. Merinding Kalau kayaknya. pengen ekstrim ya juga ekstrim. Tapi kalau nggak ekstrim ya udah santai aja. Apakah ada ekstrim? Tidak. Ya udah nyantai. Tapi kalau ekstrim ya udah gaspol. Oke, Bu Betty, terima kasih banyak nih ya, luar biasa sekali. Sebenarnya saya pengen ngobrol lagi lebih panjang, tapi karena berhubung sekarang sudah jam menjelang subuh. Gila guys, ini testimoni digeber nih kan langsung. Oke, nggak masalah. Tapi enjoy, yang penting terus istiqomah ya kan, Amin. praktekin ilmu RDAY. Sehat, ya. Yang penting banyak bersyukur ya kan, daripada banyak ngeluh ya kan. Udahlah itu aja paling mah. Lebih Simple. sering senyum. Coba. Sepatah dua patah kata nih buat para penonton yang masih rada-rada blow on. Canda blow on, kagak ada. Maksudnya kasih paham nih penonton, yuk biar pada cepet terkabul nih. Bagaimana coba? Kiap. Jalani, syukuri, nikmati. Sederhana kok. Easy ya? Iya, sederhana, nggak ngebayar lagi. Iya. Ibadah disuruh ibadah kan. Oke, Tinggal jadi- dijalanin. Jadi dapat dunia, dapat akhirat, dapat. Nah, cocok ya kan? Jadi buat para Sejahtera dunia dan akhirat kan ada ya doa yang kita sering sebutkan itu kadang, tapi kayak saya ini apa yang kita doa ngomong doa bahasa Arab kadang kita nggak ngerti kan. Nggak ngerti. Nah, itulah dia yang diajarin Pak Haji, apa yang kita mau ya kita bicara apa bahasa kita gitu ya. Yes. Sederhana tapi nyampe doanya ke Iya, Allah. Betul. Jadi buat para penonton ya, udahlah. Setelah nonton vlog ini, testimoni ini, ojo mikir, langsung gaspol ya kan. Kalau mau cepet kabul, tapi kalau nggak mau cepet, ya udah nyantai aja, nggak usah terlalu digas ya. Ya gigi 2, gigi 1 pun nggak masalah ya kan. Tapi kalau pengen kenceng ya gigi 5, gigi 6 dong ya enggak ya kan. Ya wes lah, Mbak Betty, terima kasih banget ya sudah mau muncul di vlog ini, luar biasa ya. Bermanfaat. Pastilah ini bakal ditonton banyak orang dan pasti menginspirasi banget karena setiap testimoni itu
ada aja tamu-tamu yang iya saya gara-gara nonton testimoni ini, gara-gara nonton testimoni ini, jadi terinspirasi, jadi pengen kesini, jadi semakin kuat, jadi semakin yakin, bla bla bla. Semoga menjadi ladang pahala. Pasti ya kan. Seperti Pak Haji itu, Nah, Masya Allah bermanfaat, pahalanya ya kan? ngalir terus dari jamaahnya pada melakukan kebaikan. Nah, kan, ya. Datangnya betul. keberkahan ke Pak Haji. Dan yang pasti jangan dilihat kulitnya doang ya. Kalau ngelihat kulitnya doang, anggap aja duren ya kan. Emang Pak Haji itu settingannya emang agak ngeri-ngeri sedap, tapi sebenarnya dia sedap-sedap ngeri. Jadi nggak usah dilihat, ih kok ngomong jorok, itu mah cuman ibaratnya biar nggak ngantuk. Soalnya obat nggak ngantuk itu ternyata ngomong jorok. Dan terbukti emang manjur gitu kan. Soalnya kalau Pak Haji terlalu serius, pertama tamu-tamunya pada ngantuk. Kedua, dia bilang kan begini, ngapain serius-serius? Orang Allah yang ngabulin, kita mah seru-seru aja di sini, happy-happy. Dan ketika Pak Haji ngomong jorok, sebenarnya kan konyol, tabu ya buat sebagian orang. Tapi di sini heboh, pada ketawa. Itu kan energinya positif gitu. Nah pas lagi ketawa tuh harusnya ngucap-ngucap hajat. Pas lagi happy, kobul, cair gitu ya kan. Maksudnya ke situ. Ngarahnya ke situ ya. bener. Tapi memang maksain tamunya biar pada happy. Iya. Gitu. Ya kalau suami istri aja kan. Kalau ngedengerin itu coba senyum-senyum, ketawa, cekikikan. Nah itu kan jadi mau marah, cemberut kan rezeki sempit dalam keluarga. Tapi kalau senyum, kalau lagi ini nyalain aja itu pasti ketawa-tawa sambil kita kerjain. Dilalahnya kalau ngomongnya alat kelamin sebenarnya agak kurang seru gitu. Saya pun juga agak, aduh Pak Haji kenapa ditahan-tahan sih, nggak usah pakai rem dah, lepas saya Pak Haji. Tapi kan banyak yang komplain, jorok banget sih. Nggak taunya udah praktekin terkabul datang ke sini. Oh ini pengakuan dosa. Pak Haji, maaf ya Pak Haji, waktu itu saya bilang Pak Haji, ini kok jorok banget, ini kok cabul banget. Tapi saya diam-diam praktekin terkabul Pak Haji. Minta maaf suami istri jadi harmonis, kan? Rezeki kalau harmonis kan rezeki lancar. Ya pokoknya buat para penonton, kalau dirasa kayak kurang baik gitu ya, dirasanya kurang baik, ya nggak usah ditiru gitu. Ambil yang positifnya aja, simple ya kan. Yang penting kan tujuannya apa? Pak Haji mengajak, bukan mengajarkan, mengajak, memaksa tamu-tamunya untuk biar lebih rajin ibadah, biar kualitasnya lebih meningkat gitu ya. Oke deh, luar biasa sekali Mbak Betty ya. Dahsyat sekali nih ya cerita testimoninya hajat terkabul. Yang pasti nggak sampai di sini, harus ada the next testimoni lagi hajat terkabul yang lebih ngeri lagi ya. Pokoknya setiap ada yang terkabul datang ke sini, ucap syukur ya kan, testimoni terus pokoknya. Berbagi. Iya betul, berbagi energi positif. Oke, terima kasih buat para penonton yang sudah nonton sampai akhir ya, luar biasa sekali. Jangan lupa di like, komen, di subscribe, dan juga ya buat para penonton yang pengen datang ke RDAY, silakan cek alamatnya di deskripsi, ada link Google Map-nya juga. Buat penonton yang pengen sedekah juga cek nomor rekening Pak Haji di deskripsi. Oke, sekian dulu vlognya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.